Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani binti Umar dengan NIM 20650029. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen risiko proyek. Problemnya, masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahuinya dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini, dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadinya. Pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek, berkaitan dengan posisi maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kemudian ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. Sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Yang pertama, dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko, kemudian identifikasi risiko. Selanjutnya, melakukan analisis risiko kualitas, kemudian melakukan analisa risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, monitoring, dan pengendalian risiko. Perencanaan, yang pertama, input. Input ini dia faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek. Kemudian tekniknya itu planning, meeting, and analysis. Output, rencana manajemen risiko, metode, penerapan dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang, dan dampak risiko. Kemudian identifikasi risiko itu ada input, teknik, output. Inputnya itu faktor lingkup, aset organisasi, kemudian tekniknya itu documentation review, brainstorming, DLP, interview, kemudian outputnya itu risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial. Analisis risiko kualitatif, inputnya itu aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, kemudian tekniknya itu penilaian probabilitas dan dampak risiko, outputnya register atau update. Analisis risiko kuantitatif, inputnya itu aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, kemudian tekniknya itu data gathering, interviewing, probability distribution, expert judgment, kemudian outputnya itu register updates. Perencanaan respon risiko, yang pertama itu inputnya risk management plan, kemudian tekniknya strategi untuk risiko negatif atau ancaman, outputnya itu project management plan atau updates. Pengendalian dan monitoring risiko, ada input, teknik, dan outputnya. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif itu melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Kemudian risiko positifnya itu adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif.
ada avoid, itu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Kemudian transfer itu pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate itu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Ada exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Kemudian share, alokasi kepemilikan ke terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Kemudian memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko terhadap positif. Perencanaan manajemen risiko, ada output, dokumentasi rencana pengelolaan risiko, kemudian berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, kemudian isi dokumen manajemen risiko. Rencana kontingensi inilah aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kemudian kategori risiko adalah risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Contoh breakdown strukturnya seperti pada gambar ini. Kemudian ada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Bisa kita lihat. Kemudian adalah identifikasi risiko adalah proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dalam metode untuk identifikasi risiko adalah ada brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming itu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Kemudian teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview itu adalah sebuah cara untuk menentukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT itu analisa SWOT, stake, weakness, opportunity, and threats membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk register, dokumentasi yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event itu adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Matriks probabilitas atau dampak yang berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian ada analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan itu analisa decision tree, simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisa yang membantu dalam memilih sebuah situasi hasilnya sebelum pasti. Kemudian menghitung EMV. Tahapan menghitung estimate monetary value. Yang pertama, masukkan nilai probabilitas yang terjadi sebuah risiko. Kemudian, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Diketahui tipe proyek, pengembangan sistem informasi, kondisi kemungkinan berhasil 70%, gagal 30%. Ditanya estimate monetary value proyek. Bisa kita lihat jawabannya. Untuk mengerjakan soal di atas itu kita perlu ingat kembali bahwa EMV itu dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan per probability dan dampak bagi impact dari semua kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertama akan kita tulis kembali ke dalam bentuk tabel. Bisa kita lihat. Kemudian setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung. Strategi respon terhadap resiko negatif. Risk avoidance-nya itu mengeliminasi kemungkinan terjadi resiko. Risk reduction itu menerima resiko dengan syarat tingkat
Kemudian strategi respon terhadap resiko negatif atau lanjutan. Risk transfernya mengalihkan tanggung jawab resiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Kemudian seek mitigation itu usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh resiko. Kemudian strategi respon terhadap resiko positif. Eksploitasi resikonya itu memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi resiko positif dalam meningkat. Membagi resiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi resiko positif. Kemudian strategi respon terhadap resiko positif, meningkatkan resiko usaha yang dilakukan agar sebuah resiko positif dapat terjadi. Menerima resiko positif yang sudah terjadi. Resiko residualnya itu terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pemaparan materi ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.